Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Edi Setiawan dengan nomor ujian 2020407094 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin 30 November 2020, akan melakukan praktik mengajar dengan materi lari jarak pendek. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak. Oke, selamat pagi ya, saya ucapkan kepada kalian semua. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Satya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini ya? Pak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian untuk masa pandemi ini, Pak berharap kalian tidak melupakan tentang protokol kesehatan ya. Jadi dimanapun kalian beraktivitas tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak minimal 1 meter kalau memang berpergian, dan juga selalu mencuci tangan. Untuk pagi hari ini, sebelum mulai silakan kalian bisa lakukan absensi di Google Classroom kelas kita ya. Semua sudah melakukan absensi kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik anak-anak, Pak ada beberapa pertanyaan buat kalian ya. Yang pertama itu, mungkin kalian tahu siapa Lalu Muhammad Zohri? Anugraha, mungkin tahu siapa Lalu Muhammad Zohri? Tahu, Pak. Atlet lari jarak pendek Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Kemudian, lari jarak pendek kira-kira itu apa ya? Coba Angel, lari jarak pendek itu apa? Lari jarak pendek itu adalah lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh, Pak. Oke, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang lari jarak pendek ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama itu adalah kalian diharapkan mampu menganalisis keterampilan lari jarak pendek setelah nanti melakukan kegiatan pemecahan masalah dan pengamatan video. Kemudian yang kedua itu kalian mampu mempraktekkan keterampilan lari jarak pendek setelah nanti melakukan kegiatan pemecahan masalah dan pengamatan video. Kemudian manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari lari jarak pendek ini itu adalah manfaat olahraga secara umum ya, dimana ketika olahraga itu kita menjadi sehat dan bugar ya. Tentunya kalau tubuh sehat dan bugar, imun kita menjadi kuat. Dengan imun yang kuat tentunya akan sangat berpengaruh sekali terhadap ketahanan tubuh kita menghadapi virus COVID-19 di masa pandemi ini. Baik anak-anak, sebelum mulai ke kegiatan ini, silakan kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan akan dipimpin oleh Edi Sugiarta. Silakan Edi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Edi Sugiarta akan memimpin pemanasan pada hari ini. Jadi mohon untuk berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. Dengan 1 kali 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kaki kanan dengan sambil 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Baik, cukup ya. Cukup pemanasannya. Silakan kalian kembali ya. Selanjutnya, Pak akan menampilkan PowerPoint tentang materi kita ya. Ini langsung kita ke kegiatan inti ya. Silakan perhatikan PowerPoint yang Pak tampilkan ya. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek itu adalah suatu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Kemudian terdapat 3 jarak lintasan yang diperlombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari 100, 200 meter, dan juga 400 meter. Kemudian untuk keterampilan lari jarak pendek ini ada 3 anak-anak ya. Ada keterampilan start, kemudian ada teknik berlari, dan juga ada teknik memasuki garis finish. Untuk teknik start itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, ini start yang pertama itu, coba tolong Edi diperhatikan. Oke, Edi dan Kadek tolong diperhatikan. Ya, teknik start itu yang pertama itu adalah start pendek atau boom start, yaitu kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Nah, posisi boom start ini bisa kalian lihat pada gambar yang tersedia pada PowerPoint. Ya. Kemudian teknik start yang kedua itu adalah start menengah atau medium start. Jadi posisinya itu adalah kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri, jaraknya sekitaran 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat, ibu jari terpisah ya. Kemudian teknik start yang ketiga itu adalah start panjang atau long start. Posisi kakinya itu adalah kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, kemudian di belakang kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Aba start lari jarak pendek ya. Ada 3 buah aba start lari jarak pendek, yaitu bersedia, siap, ya. Bisa kalian lihat di gambar. Ya, pada aba-aba bersedia itu lihat posisi ya. Itu Pak pakai contoh, itu gambar salah satu atlet lari jarak pendek ya, Usain Bolt ya. Itu kedua tangan selebar bahu, kemudian kaki berada di posisi yang dipilih senyaman mungkin oleh pelari. Ya, jadi itu dalam posisi bersedia. Kemudian di dalam posisi siap, ya, itu kedua lutut diangkat dan membentuk sudut kurang lebih itu 90 derajat. Badan itu agak condong ke depan. Kemudian ketika posisi ya, kaki itu diletakkan di block start ya, jadi melaju ke depan secepat mungkin. Itu tadi untuk aba-aba dalam lari start jarak pendek. Kemudian ada teknik berlari jarak pendek ya. Itu ada 2 fase dalam teknik berlari jarak pendek. Itu adalah fase topang ya. Fase topang ini bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Kalian bisa lihat gambarnya anak-anak ya. Fase topang itu ya, posisi kaki ya, ini yang mendarat ini adalah bola kaki, jadi bukan ujung kaki. Kalau dalam lari jarak pendek itu yang terpenting itu adalah bola kaki. Kemudian yang kedua, ini lutut ya, posisi lutut harus tinggi ya. Perhatikan posisi yang kedua, posisi lutut tengah-tengah, kemudian tinggi. Tinggi ini sejajar dengan pinggang ya. Biasanya ini kalau istilahnya itu rata-rata air ya, biasanya untuk fase topang ini. Kemudian fase yang kedua dari teknik berlari jarak pendek itu adalah fase layang. Fase layang ini bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Nah, kalian bisa lihat rangkaian gerakan fase layang pada gambar yang sudah tersedia pada PowerPoint. Ya.
Kemudian setelah teknik berlari itu ada teknik finish. Ya, teknik finish ini teknik yang sering dilakukan itu adalah menjatuhkan dada ke depan. Ya, apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh kita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Ya, sedikit Pak tambahkan di sini, yang akan diakui sebagai pemenang itu adalah togok ya, togok yang terlebih dahulu menyentuh garis finish. Ya, bukan dada, ini togok ya, togok itu bagian atas dada ya. Jadi mungkin kalian pernah lihat ya, ketika ada pertandingan lari, perlombaan lari, itu dua orang pelari itu sama-sama masuki garis finish. Yang satu kakinya lebih duluan, yang satu togoknya lebih duluan. Jadi yang akan dia anggap sebagai pemenang itulah yang togoknya lebih dulu memasuki garis finish. Nah, berikutnya Pak akan tampilkan video pembelajaran untuk lari jarak pendek ya. Sebentar, silakan disimak videonya ya. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah materi tentang start pada lari jarak pendek. Start pada lari jarak pendek itu merupakan salah satu hal yang penting, karena di awal start itulah yang menentukan keberhasilan suatu lari jarak pendek. Ada 3 macam start dalam lari jarak pendek. Yang pertama itu adalah bound start atau start pendek. Yang kedua itu adalah medium start atau start menengah, dan yang ketiga itu adalah long start atau start panjang.
Baik anak-anak ya, itu salah satu video tutorial tentang start lari jarak pendek. Berikut akan Pak share video tentang teknik berlari jarak pendek. Jadi tolong diperhatikan lagi videonya ya. Jadi tolong dipusatkan perhatiannya ya. Anugraha juga ya, tolong dipusatkan lagi perhatiannya ya. Berlari dalam lari jarak pendek. Ya, oke. Fadian, bagaimana untuk teknik lari jarak pendek? Oke, untuk tekniknya nih Pak Gali ya, pelaksanaannya yang pertama itu ayunan tangan. Ya, ayunan tangan ini mengarah ke dagu Pak. Oh, dagu. Jadi untuk gerakannya selaras dengan gerakan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, badan itu condong kurang lebih 60 derajat normal ke depan, ya, 60 derajat normal. Untuk gerakan ayunan kanan, yang satu di dagu, yang satu di belakang. Ya, condong ke depan. Sekarang Pak Gali coba ayun tangannya aja, ayun tangan. Nah, terus, bagus sekali. Try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. But justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. And the truth it was me. Oke Pak Gali, sekarang fase yang ketiga nih, fase yang terakhir, yaitu menuju finish. Badannya seperti apa sih? Yang pertama, finish. Ya, kecepatan masih tetap di kecepatan yang paling tinggi. Oke, sebelum finish, sebelum lewat garis finish, berarti kita nggak boleh ngerem nih. Nah, terus cepat. Nah, pandangan harus ke depan. Jadi jangan kita lihat dari ke belakang, walaupun depan finish, tetap harus ke depan. Badan condongkan seakan-akan mau jatuh ke depan. Terus ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Ke depan. Sekarang kita coba mau finish satu, tangannya jangan lupa nanti tangannya. Ya. Baik anak-anak ya, itu tadi sudah Pak share ya tentang materi tentang PowerPoint dan juga video tentang lari jarak pendek ya. Ini kegiatan kita selanjutnya itu adalah kalian silakan berdiskusi kelompok ya, cari permasalahan yang kalian temukan tadi ketika menyaksikan video dan juga PowerPoint tadi ya, tayangan PowerPoint tadi ya. Pak akan berikan waktu kalian melakukan diskusi kelompok ya. Dan juga silakan kalian bentuk diri kalian menjadi 5 kelompok. Ya, nanti Pak akan berikan waktu selama 20 menit ya, selama 20 menit. Silakan kalian lakukan diskusi di WA grup kelompok masing-masing. Ya, kemudian setelah 20 menit nanti ya kita kembali masuk ke Zoom ini ya. Dan masing-masing ketua kelompok itu nanti silakan presentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas di kelompok kalian masing-masing. Baik anak-anak, selamat datang kembali di room Zoom ya. Setelah tadi Pak berikan waktu selama 20 menit untuk melakukan diskusi dengan kelompok kalian ya. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Coba Pak minta salah satu perwakilan kelompok ya untuk menampilkan diskusinya. Ya, kelompok yang pertama terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, dari diskusi tersebut dapat kami berikan permasalahan, yaitu kenapa start lari jarak pendek ada 3 macam. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan karena dalam lari jarak pendek terdapat berbagai macam pelari dengan panjang tungkai kaki yang berbeda-beda, sehingga pelari perlu menyesuaikan start tergantung dari panjang tungkai pelari tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara memilih melakukan satu di antara ketiga start lari jarak pendek. Baik, bagus sekali ya dari kelompok 1 ya presentasinya ya. Selanjutnya ke kelompok 2. Pak. Ya. Pak. Ya, boleh izin sebentar, Pak. Mau ke belakang sebentar. Oke, silakan Nadia, silakan. Baik, kelompok 2 silakan.
Pak Swastiastu, Pak. Makasih atas kesempatannya. Yang permasalahan di grup adalah mengapa kedua lutut harus ditekuk ketika melaksanakan start lari jarak pendek. Kedua lutut harus ditekuk untuk maksimalkan daya dorong dari pelari. Dengan daya dorong maksimal akan mengakibatkan akselerasi menjadi lebih cepat, dan ketika berakselerasi dengan cepat maka kecepatan pun menjadi meningkat dan lari akan menjadi semakin cepat. Terima kasih. Baik sekali juga ya, kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, sambil menunggu kelompok 3 ya. Kelompok 3 mungkin ada masalah di jaringan ya. Lanjut ke kelompok 4. Baik, saya wakil kelompok 4. Di sini kami coba Romi dikeraskan sedikit suaranya, Romi, tidak terdengar. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 dan di sini kami dapat menemukan permasalahannya, yaitu ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang saat berlari jarak pendek, yaitu tidak pemanasan, menggunakan sepatu yang salah, teknik berlari yang salah, dan posisi kaki yang salah. Baik, bagus sekali ya untuk kelompok 4 ya. Baik, ini karena sudah kembali untuk yang kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 sampaikan diskusi kelompok kalian. Baik, dari diskusi kelompok kami dapat memecahkan masalah mana yang lebih efektif di antara 3 macam start lari pendek. Relatif tergantung dari panjang tungkai dan kenyamanan yang dirasakan oleh pelari tersebut. Jadi ketiga-tiganya lebih efektif, Pak. Oke. Baik, sangat bagus sekali ya untuk kelompok 3 ya. Berikutnya langsung ke kelompok yang terakhir, yang kelompok 5. Silakan perwakilan kelompok sampaikan. Baik, jadi permasalahan yang kelompok kami dapat yaitu kenapa jari-jari tangan tidak dikepalkan pada saat melakukan start. Kami menemukan hasil bahwa kalau jari-jari tangan dikepalkan akan mengakibatkan tangan menekan tanah dan menekan titik-titik saraf yang ada pada jari-jari sehingga akan terasa sakit. Rasa sakit ini akan merusak konsentrasi pelari pada saat melakukan start. Baik ya, bagus sekali juga ya yang disampaikan oleh kelompok Maya. Dari hasil semua hasil diskusi kalian ya, ini ada beberapa yang tadi Pak lihat masalahnya sangat-sangat baik sekali ya, yang kalian temukan itu yang kesalahan dalam lari ya. Itu dapat Pak simpulkan juga ya untuk kesalahan dalam lari itu ya. Selain karena memang kurangnya pemanasan ya, terkadang memang kalau kita memilih sepatu yang salah itu tentunya akan berakibat juga terhadap kita. Ya, jadi kita ketika lari jarak pendek ini harus menggunakan sepatu yang tepat. Kemudian selain itu juga harus memilih landasan yang nyaman ya, jadi tidak di aspal dan juga tidak di jalan berpaving. Alangkah baiknya kalau memang lari jarak pendek tersebut dilakukan di rumput ataupun di trek lari itu sendiri. Ya, kemudian yang berikutnya yang paling juga bagus masalahnya tentang mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan ketika start ya. Ini dulu mungkin banyak sekali dilakukan oleh siswa. Ya, jadi ketika dia berlari jarak pendek, coba mohon perhatian Edi dan Kadek ya. Mohon perhatian ya. Oke, ketika dulu ya mungkin siswa tersebut merasa nyaman dengan mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan dalam melakukan lari jarak pendek. Hal itu sekarang sudah tidak diperbolehkan ya. Tidak hanya di lari jarak pendek saja, di militer pun ya, di militer pun kalau memang dulu ada pendidikan militer itu pasti push up-nya disuruh dengan mengepalkan tangan itu sudah dilarang ya, karena selain memang ini akan merusak saraf mata dan bisa menyebabkan pencernaan, ini juga akan mengganggu konsentrasi ya, atau mengakibatkan rasa sakit. Baik anak-anaknya itu yang dapat Pak sebutkan. Secara umum pembelajaran lari jarak pendek ini ada memang beberapa hal yang harus kalian kan ya. Yang pertama itu yang paling penting awalnya yaitu start ya. Teknik start tadi itu ada 3, yaitu boot start, mid start dan juga long start. Kemudian setelah teknik start itu ada teknik berlari ya, dimana dalam teknik berlari itu ada 2 fase, yaitu fase kembang dan juga fase tayang.
Kemudian yang ketiga itu adalah yang paling akhir dari jarak pendek, itu adalah teknik memasuki garis finish, ya. Di mana dalam memasuki garis finish itu yang paling penting itulah mencontohkan badan dan tombol harus memasuki garis finish duluan, ya. Itu yang dapat Pak simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kalian semua paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik ya. Berikutnya Pak akan melakukan penilaian ya. Ada 2 penilaian yang akan Pak lakukan, yaitu penilaian pengetahuan. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan itu soal-soalnya sudah tersedia di Google Classroom kelas kita ya. Jadi kalian bisa langsung menjawab di sana, jawab soalnya itu ya, dan kirimkan langsung jawabannya Pak. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Ya, untuk penilaian keterampilan Pak akan menugaskan kalian itu membuat video tentang teknik berlari jarak pendek ya. Dalam video tersebut kalian menampilkan start lari jarak pendek. Silakan kalian pilih start mana yang paling nyaman kalian gunakan, kemudian berlari ya, teknik berlari kalian, dan juga teknik memasuki garis finish ya. Pak akan berikan waktu kurang lebih selama 1 minggu kalian untuk melakukan rekaman video tersebut ya. Nanti silakan tugas rekaman video ini kirimkan di WA grup kelas saya anak ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya Pak rasa cukup ya. Tapi sebelum Pak akhiri, silakan kita akan melakukan pendinginan terlebih dahulu ya. Silakan untuk Angel dipimpin pendinginannya ya. Baik Pak. Semuanya tolong dimohon berdiri. Untuk gerakan yang pertama pendinginan, bungkukkan badan dengan tangan kanan lurus ke bawah hingga menyentuh ujung-ujung jari kaki. Tapi kalau yang nggak bisa lakuinnya, cukup lurusin tangan aja. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Sekarang untuk gerakan yang kedua, tangan dibawa ke atas, luruskan sejauh-jauhnya. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya dibawa ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan yang keempat, kaki dibuka lebih lebar daripada bahu. Kaki kanan ditekuk, kaki kiri dilurus. Terus tangannya bertumpu sama kaki kanan. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke kaki yang kiri. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Sekarang untuk gerakan yang keempat, sama seperti tadi, kaki masih dibuka lebih lebar daripada bahu, tangan kanan dibawa ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti untuk tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Baik anak-anak ya. Setelah tadi ya, untuk pembelajaran minggu depan ya, silakan kalian nanti mempelajari materi tentang sejarah tes ini ya. Untuk sumber materi ya bisa kalian mencari di internet, juga baca-baca di internet ya, dan juga cari di sumber-sumber yang relevan yang ya. Terima kasih anak-anak ya sudah
mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pak Hasan itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa untuk mengakhiri pelajaran akan dipimpin oleh Sakia ya. Silakan Sakia. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berikan applause dulu buat kita semua ya. Karena ya, selamat pagi dan salam olahraga. Salam olahraga.